Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firnan Manaf, mahasiswa Universitas Esa Unggul dari Fakultas Desain dan Ilmu Kreatif dari jurusan Desain Interior angkatan 2020. Saya membuat video ini dengan bertujuan memenuhi tugas Bahasa Indonesia tentang keterampilan berbicara, dan saya akan membawakan pidato tentang perkembangan industri kreatif 4.0 di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, sebagai seorang muslim, mari kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesempatan dan seluruh rezeki yang kita terima selama ini. Begitu pula dengan izinnya kesehatan. Tak lupa saya mengajak hadirin muslim sekalian untuk menyampaikan salawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW yang atas izin Allah Subhanahu wa taala telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang lebih baik, di mana pendidikan menjadi hal yang penting. Pendidikan adalah hal penting untuk kita semua, dan dalam pendidikan kali ini saya akan berbicara tentang pentingnya pendidikan pada revolusi 4.0. Hadirin yang saya cintai dan saya banggakan, revolusi 4.0 ini adalah istilah yang pertama kali diperkenalkan di Jerman oleh Kanselir Jerman pada World Economic Forum atau WEC pada tahun 2015. Maksud dari revolusi industri 4.0 ini adalah penerapan teknologi digital, internet, dan automatisasi untuk sebagian besar pekerja manusia, sehingga kebutuhan terhadap pekerja kasar semakin berkurang. Salah satu hal yang pasti terjadi dalam revolusi 4.0 ini adalah semakin pentingnya pendidikan serta tingkat kecerdasan seseorang dalam mencari pekerjaan. Hadirin yang saya cintai dan saya banggakan, mungkin ada yang bertanya, kok pendidikan makin penting dan kecerdasan seseorang makin berpengaruh dalam dunia pekerjaan dalam masa revolusi 4.0 ini? Ada beberapa alasan untuk pertanyaan saya di atas. Yang pertama adalah kebutuhan terhadap pekerja kasar berkurang. Kita ketahui bahwa salah satu aspek yang paling dikenali dalam suatu perusahaan khususnya pabrik adalah para pekerja kasar. Para pekerja kasar tersebut mayoritas tidak memiliki pendidikan yang memadai, bisa karena kurangnya kemampuan ekonomi, kesempatan menuntut ilmu, atau bisa juga karena tingkat kepintaran yang memang rendah untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Para pekerja kasar yang terkena dampak paling besar dalam revolusi industri 4.0 ini, perusahaan khususnya pabrik-pabrik akan mengurangi jumlah pekerja kasar mereka dan menggantikan dengan mesin-mesin dan peralatan-peralatan modern yang terotomatisasi sehingga hanya membutuhkan beberapa pekerja pengoperasional alat. Hadirin sekalian, saya ingatkan dan pesankan untuk bereaksi negatif terhadap revolusi 4.0. Kita harus bereaksi positif dan optimis. Kita harus menerima bahwa revolusi 4.0 ini adalah sebuah masa depan yang lebih baik. Maka dari itu, langkah optimis yang harus kita lakukan adalah menuntut pendidikan yang lebih serius lagi dan menyambut revolusi 4.0 ini. Sebagai tenaga kerja yang siap untuk diterima di posisi yang bukan lagi pekerja kasar. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, alasan kedua kenapa pendidikan menjadi penting dalam revolusi 4.0 ini adalah terbukanya peluang pekerjaan yang lebih banyak dibanding pendidikan tanpa harus terkait dengan perusahaan ataupun industri resmi. Ambil contoh dalam bidang grafis dan aplikasi komputer, jasa, dan banyak lagi. Dengan terhubungnya hampir semua lini sosial dengan internet, permintaan dan penawaran dapat datang dari mana saja
dimanapun di bagian belahan dunia manapun. Ambillah contoh, seorang yang memiliki kemampuan musik yang sangat bagus dapat menjadi tenaga pengajar tanpa harus meninggalkan rumah atau kediamannya. Cukup dengan membuat channel YouTube, membuat situs internet, atau ikut dalam sebagai tutor online di salah satu perusahaan. Dengan begitu, sangatlah kecil kemungkinan untuk seseorang yang mempunyai pendidikan dan keahlian yang memadai untuk tidak mendapatkan penghasilan ataupun pekerjaan dalam revolusi 4.0 ini. Hadirin dan teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai, alasan berikutnya kenapa seseorang yang mempunyai tingkat kecerdasan tinggi sangat dibutuhkan dalam revolusi 4.0 ini adalah kebutuhan terhadap pekerja yang mampu mengoperasikan komputer dan peralatan yang mutakhir. Peralatan tersebut bukan hanya mahal-mahal, tapi juga rumit dan rawan akan kesalahan apabila berada di tangan yang tidak berpendidikan, tidak mampu atau tidak tahu. Oleh karena itu, dibutuhkan pekerja yang mempunyai kemampuan dan pemahaman yang cukup untuk memberikan ketenangan bagi pemilik perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik. Hadirin dan teman-teman sekalian yang saya banggakan, hadirin sekalian, beberapa alasan di atas hanya bagian kecil dari banyak lagi alasan dan sebab yang akan kita semua temukan nanti di kemudian hari ketika revolusi industri 4.0 telah tiba di Indonesia. Sekarang ini, Indonesia sedang menuju ke sana. Salah satu contoh dari mulainya Indonesia masuk ke dalam revolusi industri 4.0 adalah dengan masuknya dan munculnya banyak perusahaan yang berbasis internet seperti Gojek, Grab, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan masih banyak lainnya. Hadirin dan teman-teman sekalian yang saya banggakan, saya percaya kita semua mampu untuk berkarya dan berguna dalam revolusi industri 4.0 ini. Oleh karena itu, mulai dari sekarang kita harus menyadari betapa pentingnya pendidikan dan skill atau kemampuan yang akan berguna dalam menyambut revolusi 4.0 yang akan mendatang nanti. Salah satu langkah terbaik yang harus kita lakukan sebagai siswa dan mahasiswa adalah dengan tekun dan serius belajar dan mengerjakan tugas, ikut serta dalam kegiatan ekstrakurikuler, serta rajin menggali pengetahuan lain yang berhubungan dengan revolusi industri 4.0 yang akan mendatang nanti. Hadirin dan teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai, pengetahuan tersebut seperti kemampuan dalam mengoperasikan komputer, mengoperasikan software, dan kemampuan berbahasa asing. Hadirin dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, hanya dengan pendidikanlah kita dapat menikmati masa tua nanti. Dengan serius dan tekun belajarlah yang akan membuat kita tersenyum di masa tua nanti. Menyerah dan berleha-leha sekarang akan membuat kita menyesal kelak. Sekian pidato tentang pentingnya pendidikan dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ini. Saya tutup pidato saya dengan sebuah peribahasa. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dan the root of education are bitter, but the fruit is sweeter. Terima kasih atas perhatian dari para hadirin dan teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan tidak berkenan di hati kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.